Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga Penuai yang diberkati Tuhan. Mengucap syukur bahwa hari ini kembali kita bersama-sama dalam program Penuai Bible Teaching, yang mana hari ini kita memasuki tahun 2026. Secara kalender akademik kita memasuki semester genap. Nah, tentunya memasuki semester genap ini harus ada acuan untuk kita mulai melangkah menjalani sepanjang semester genap di tahun 2026 ini. Sebagai acuan, kita bisa merefleksi kembali, merenungkan kembali pelayanan kita di semester ganjil dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Yang pertama tentunya kita patut bersyukur Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyertai kita, memberkati kita sehingga kita bisa menyelesaikan semester ganjil. Dan pertanyaannya, ketika kita menyelesaikan semester ganjil, itu ada beragam. Misalnya, apakah sekedar selesai, yang penting semuanya selesai, atau selesainya itu masih ada catatan-catatan yang harus kita perbaiki, atau selesainya itu sudah betul-betul kita melakukannya dengan maksimal. Kalau bicara melakukan dengan maksimal, hati kita maksimal, pikiran kita maksimal, tenaga kita maksimal. Dan ukuran semuanya itu adalah tentunya dari visi misi yang ada di sekolah kita, yang kita hidupi, yang menjadi nafas dari pergerakan kita, yang menjadi nafas dari kehidupan kita yang ada di sekolah Penuai ini. Baik itu visinya, misinya, bahkan juga moto sebagai guru. Ada 6 moto yang terus-menerus kita declare, terus-menerus kita perkatakan. Yang pertama adalah visi bukan profesi, yang kedua hati bukan gaji, yang ketiga inspirasi bukan informasi, yang keempat kepenuhan bukan kekosongan, yang kelima maksimal bukan sekedar pengetahuan, yang keenam keteladanan. Nah, itu semua menjadi acuan untuk kita merefleksikan diri, apa yang sudah kita lakukan, dan menjadi acuan untuk kita nanti melakukan di semester genap di tahun 2026 ini. Dan kembali bahwa dasar kita melayani adalah kembali kepada hati. Makanya di bagian yang kedua, moto guru adalah melayani atau bekerja atau mengajar dengan hati, bukan karena gaji. Dan Alkitab juga memberikan banyak catatan bahwa hati itu memiliki peranan penting dalam kita membangun relasi dengan Tuhan, dalam kita membangun relasi dengan sesama. Konteksnya kita, bagaimana kita membangun relasi sesama karyawan, kita membangun relasi atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, kita membangun relasi dengan orang tua, kita membangun relasi dengan anak-anak kita. Dan itu semuanya ukurannya ditentukannya oleh hati kita. Dan kita juga pernah belajar, manusia itu cenderung melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, karena itu di awal tahun semester genap ini, kita akan merenungkan satu kebenaran yang akan membawa kita untuk kita bisa berdialog dengan diri sendiri. Nah, ini nanti bicara tentang hati. Nah, pada umumnya kita hanya diajarkan, mari kita berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan. Mari kita berdialog, berkomunikasi dengan sesama. Tapi jarang diajarkan dan mungkin jarang dilakukan, kita berdialog, berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, karena itu Penuai Bible Teaching pada hari ini diberikan tema adalah berdialog dengan hati kita. Berdialog dengan hati, berkomunikasi dengan hati kita sendiri.
Nah, sebagai dasar firman Tuhan, kita akan mendasarkan dari masih kisah seputar kelahiran Tuhan Yesus yang terambil dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Intinya dari ayat-ayat ini kita akan belajar bagaimana Yusuf akhirnya dipakai Tuhan, bagaimana Yusuf akhirnya dimuliakan Tuhan, Yusuf diberkati Tuhan oleh karena Yusuf memiliki hati yang baik. Yusuf memiliki hati yang benar. Yusuf memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Respon hatinya Yusuf itu selalu benar. Nah, yang pertama tentang Yusuf, tentang hati Yusuf, ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Yang pertama, Yusuf itu orangnya tulus hatinya. Nah, sebagai perenungan kita yang pertama adalah mari kita memiliki hati yang tulus. Ini yang pertama. Mendasari, menjalani semua tugas tanggung jawab kita yang di dalamnya ada interaksi dengan Tuhan, dengan sesama, maka itu harus didasari dengan hati yang tulus. Kita melakukan semua tugas tanggung jawab kita dengan hati yang tulus. Kita berinteraksi dengan sesama dengan hati yang tulus. Dan hati yang tulus itu adalah tidak mau menyakiti hati orang lain, tidak mau mencemarkan nama orang lain. Ini konteksnya Yusuf. Tidak mau menyakiti hati Maria, tidak mau mencemarkan Maria, tidak mau menjelek-jelekan Maria, karena hatinya tulus. Orang yang hatinya tulus itu adalah melakukan apa saja tanpa ada hidden agenda, tanpa ada tujuan-tujuan yang tidak baik, tanpa ada tujuan-tujuan di balik senyuman, enggak ada. Ya semuanya adalah tulus saja hatinya, melakukan dengan sepenuh hati. Nah, ini menjadi perenungan kita. Mari jalani 2026, jalani semester yang kedua, semester genap ini dengan hati yang tulus, betul-betul hati yang tulus. Nah, yang kedua, Yusuf itu orang yang hatinya penuh pertimbangan. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata. Nah, yang kedua, Yusuf itu orang yang hatinya penuh pertimbangan. Artinya apa? Sebelum memutuskan, Yusuf mempertimbangkan segala sesuatunya. Yusuf bukan orang yang gegabah, bukan orang yang sembrono, bukan orang yang gerasa gerusu, tapi hatinya penuh dengan pertimbangan. Berapa seringnya kita ini menyesal karena kita melakukan keputusan-keputusan yang tidak dipertimbangkan. Kita mengambil keputusan-keputusan yang gegabah, keputusan-keputusan yang sembrono, keputusan-keputusan yang tidak dipertimbangkan, yang gerasa gerusu. Sehingga apa? Setelah mengambil keputusan, kita menyesal. Dan memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Nah, itulah sebabnya mari kita belajar di semester yang kedua ini, kita betul-betul memiliki hati yang penuh pertimbangan. Segala sesuatu kita pertimbangkan. Sebelum berkata-kata kita pertimbangkan. Sebelum berperilaku kita pertimbangkan. Hati yang penuh pertimbangan itu akan ada ruang bagi Tuhan untuk mengarahkan. Akan ada ruang bagi Tuhan untuk menasehati. Akan ada ruang bagi orang lain untuk mengarahkan. Akan ada ruang bagi orang lain untuk menasehati. Nah, coba bayangkan kalau seandainya Yusuf tidak mempertimbangkan, Yusuf mengikuti emosinya, langsung Yusuf ya udah mengambil keputusan, ceraikan Maria. Apa yang terjadi? Rencana Tuhan tidak digenapi dalam hidupnya. Rencana Tuhan tidak terjadi dalam hidupnya. Yusuf yang akhirnya apa? Mengalami kerugian sendiri. Nah, yang pertama, Yusuf orang yang hatinya tulus. Yang kedua, Yusuf orang yang hatinya penuh dengan pertimbangan. Dan yang ketiga, kalau kita baca di ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, yang ketiga, Yusuf itu orang yang hatinya taat kepada Tuhan. Nah, setelah mendengar arahan, nasihat dari Tuhan melalui malaikat, akhirnya Yusuf apa? Memutuskan melakukan, berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Nah, ini sama dengan Maria tunangannya. Ketika mendengar berita dia akan mengandung yang sebelumnya dia bagaimana mungkin itu terjadi.
Tetapi pada akhirnya Maria berkata apa? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, yang ketiga, Yusuf hatinya taat kepada Tuhan. Nah, mari kita renungkan. Sepanjang semester ganjil, apakah hati kita sudah menunjukkan kita orang yang taat? Atau kita suka melawan? Kita karyawan, guru melawan atasan. Sebagai kepala sekolah melawan yayasan. Kita sebagai anak melawan orang tua, suka ngengkel, dikasih tahu, suka membela diri, tidak dengar-dengaran, tidak menurut. Prinsip firman Tuhan, orang yang taat itu yang akan diberkati Tuhan. Orang yang taat itu akan bisa dipakai Tuhan. Orang yang taat itu adalah orang yang akan dimuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari rekan-rekan yang dikasih Tuhan, keluarga Penuai, memasuki semester yang kedua ini, mari kita periksa hati kita. Semuanya didasari dengan hati. Kita mengajar, kita bekerja dengan hati, bukan karena gaji. Maka ada 3 hal terkait dengan hati. Yang pertama, mari betul-betul kita periksa hati, kita pastikan agar kita memiliki hati yang tulus. Yang kedua, mari betul-betul kita periksa, kita pastikan kita memiliki hati yang penuh dengan pertimbangan. Dan yang ketiga, mari kita periksa betul, kita pastikan kita memiliki hati yang taat. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa berkarya secara lebih leluasa. Kita akan bisa dipakai Tuhan, kita akan diberkati Tuhan, kita akan dimuliakan Tuhan, dan akan semakin diberikan kepercayaan yang lebih dari Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan lahiriah kita. Karena itu, mari keluarga Penuai yang diberkati Tuhan. Kita jalani tahun 2026, kita jalani semester yang kedua dengan hati yang betul-betul dijamah oleh Tuhan. Kiranya sementara Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, hati saudara dijamah oleh Tuhan, hati saudara diubahkan oleh Tuhan, hati saudara dibaharui oleh Tuhan, sehingga kita memiliki hati yang tulus, kita memiliki hati yang penuh pertimbangan, kita memiliki hati yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Salam SMART, beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Yes, yes, yes.